Bismillahirrahmanirrahim. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda wa tatlabu nafsun lahu ta'atan wa yablughu sa'dun ila muntaha. Innal hamdalillah walhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwati, para jamaah sidang Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan waktu oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tanpa nikmat ini kita akan menjadi orang-orang yang paling celaka, menjadi orang yang paling hina di dunia ini sampai nanti di akhirat kelak. Alhamdulillah, para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat pada pribadi dan kepada para jamaah, marilah kita senantiasa untuk tetap takwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Takwa tidak hanya kita ini mengenal Allah, takwa tidak hanya kita takut kepada Allah di saat suasana kita tenang, di saat suasana kita longgar kaya, di saat suasana kita ini gembira senang. Tapi takwa juga menuntut kita di saat kita takut kepada Allah, di saat kita sempit dalam kondisi kita kekurangan, di saat kita ini jauh dari manusia, maka tetap kita ingat kepada Allah, maka tetap kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan dimanapun berada. Sebagaimana pesan Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, tidak terasa ibadah saum atau ibadah siam yang kita laksanakan telah berlalu, berjalan masuk hari yang ke-29. Tadi malam insyaallah malam yang ke-29, bagian daripada malam atau Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan. Maka siapapun mereka yang beruntung mendapatkan Lailatul Qadar, inilah orang-orang yang mendapatkan surprise, mendapatkan kebanggaan, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai para ulama salaf menjelaskan, tidak ada seorang muslim, mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yang senantiasa disalli 5 salawat, menjaga
sholat 5 waktunya, wa hafidha jama'atahu, menjaga sholat berjamaahnya, menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, wa qiyamahu, dan menjaga sholat malamnya atau tarawihnya ketika di bulan Ramadan, wa shoma naharahu, dan dia berpuasa pada siang harinya, wa tasadaqa min amwalihi, dan juga senang dia bersedekah dengan hartanya, dan juga dia senantiasa wa tilawatahu, membaca Quran ketika malam harinya, tadarus. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, faqad faza, maka sungguhlah dia beruntung, sungguhlah dia ini sukses dalam beribadah kepada Allah, dan dia mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu apa? Wa hadda min lailatul qadr, dan dia mendapatkan lailatul qadar, insyaallah. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Jadi syarat untuk mendapatkan lailatul qadar, maka semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah, semua apa yang disunahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka betul-betul harus dijaga. Jaga salat 5 waktu berjamaah, dan dia tetap berpuasa pada siang harinya, dan dia semangat untuk menjaga salat malamnya atau salat tarawih berjamaah, dan dia senantiasa dia ini rajin untuk tadarus membaca Quran siang dan malam, bisa-bisa menghatamkannya meskipun 1 bulan sekali, dan senantiasa dia rajin bersemangat untuk bersedekah, dia tidak eman untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dan dia senantiasa untuk berbuat kebajikan-kebajikan yang lain, memberikan makan orang yang berpuasa, menyediakan takjil dan sebagainya. Dan itu dilakukan selama 1 bulan penuh, insya Allah. Maka para ulama menjelaskan faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung, wa hadha min lailatul qadar, dan dia mendapatkan lailatul qadar apa yang dia harapkan. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kalau kita kembali kepada sejarah generasi orang-orang saleh terdahulu, apa yang dinamakan salafus salih, ketika mendekati akhir dari Ramadan, penghujung di Ramadan, mereka ini bersedih, mereka ini takut. Kenapa mereka sedih dan takut? Yang pertama, takutnya para ulama salafus saleh atau orang-orang saleh yang terdahulu takut kalau amal ibadah yang dikerjakan selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah, sehingga menjadikan dia takut yang luar biasa. Kira-kira diterima nggak sama Allah ini? Yang kedua, mereka merasa bersedih. Kenapa? Disebabkan karena bulan Ramadan atau dinamakan dengan tamu yang agung itu meninggalkan dirinya. Sedih. Coba andai kata kita kedatangan tamu yang baik sekali, ya, yang sudah kita harapkan kedatangannya datang ke rumah kita, mampir hanya sebentar saja. Ada nggak rasa sedih kita? Kita berpisah dengan tamu, sahabat yang lama nggak bertemu, yang betul-betul baik dengan kita, kemudian kita ditinggalkan berlalu. Ada perasaan sedih. Apalagi bulan Ramadan, tamu yang Allah hadirkan untuk kita, untuk kaum muslimin, yang dimana tamu ini membawa berbagai manfaat yang luar biasa. Ada ampunan, maghfirah, ada barokah, ada juga pahala yang besar, ya, dan banyak lagi yang Allah sediakan. Maka begitu sedihnya ketika ditinggal oleh tamu yang agung ini. Ini ulama salaf. Ulama salaf ini. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka punya sifat yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat yang ketiga 114, nanti dibuka di rumah. Apa kata Allah? Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Perhatikan. Di situ Allah menutup kalimatnya wa ulaika minas sholihin. Itulah orang-orang soleh. Bagaimana ciri orang-orang yang soleh? Bagaimana karakter orang-orang yang soleh? Digambarkan oleh Allah orang yang soleh itu pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, bertauhid jelas. Tauhid yang benar, akidah yang lurus, nggak tercampuri dengan berbagai kekafiran atau kesyirikan besar. Yang kedua,
ciri orang-orang soleh atau generasi soleh dahulu, mereka senantiasa bersemangat mengajak orang berbuat kebaikan, menyuruh orang supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukan hanya itu saja, semangat mereka juga untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, yusari'una fil khairat. Ya, itu orang soleh. Orang soleh itu. Yang ketiga, kata Allah, mereka itu sangat benci kalau ada saudaranya ini berbuat maksiat kepada Allah. Gak senang. Contoh, kalau ada teman kita, jamaah kita, kok gak sholat berjamaah, kita ingatkan. Atau ada jamaah kita yang meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, sunnah-sunnah Rasul, kita gak tenang, pengen kita ngajak dia. Bahkan sampai terjerumus dalam kemaksiatan, kita tegur, kita ingatkan dengan baik, dengan nasihat yang lemah lembut, tidak di hadapan orang lain. Hati ini nggak cocok, nggak senang, nggak terima kalau ada orang yang dia muslim ini berbuat maksiat, ini nggak terima. Ini orang soleh. Ya, ini ciri orang soleh. Beda kalau orang munafik. Orang munafik itu kalau ada orang muslim berbuat maksiat itu dia lebih senang lagi. Nah itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah SWT, begitulah ciri orang-orang soleh yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran 114. Bagaimana dengan generasi sekarang ini? Berbalik arah 180 derajat. Generasi sekarang ini kebanyakan, kata Allah, mayoritas bodoh, kata Allah. Wa in tutik aksara man fil ardi yudillaka an sabilillah iyattabi'una ila dhanbin hum illa yahrusun. Ciri-ciri generasi sekarang, kata Allah, yang pertama, surat Al-An'am surat 6 116. Apa kata Allah? Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, umumnya mereka yang tidak punya ilmu, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa? Mereka bodoh. Bodoh mereka. Mereka tidak mau diatur oleh Allah. Mereka tidak begitu antusias untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Itu mayoritas kebanyakan generasi sekarang. Kita lihat pemuda-pemuda sekarang. Antum perhatikan, mereka tinggalkan masjid-masjid Allah sepi. Mereka tidak giat semangat untuk menjalankan sholat berjamaah. Mereka lebih enak sholat di rumah, apalagi diuji oleh Allah seperti ini. Ya, itu kelihatan karakternya, Nah itu orang-orang yang jahilun, kata Allah. Kemudian yang kedua, generasi mereka itu suka menyanyiakan sholat, ngentengkan sholat, meremehkan sholat, dan suka mengikuti hawa nafsunya. Jadi apa sesuai dengan keinginannya, yaitu meskipun kadang bertabrakan dengan syariat, dengan aturan Allah, yang penting nafsunya dulu, yang penting egonya dulu, yang penting keinginannya dulu, yang penting hati nuraninya dulu, daripada syariat Allah atau aturan Allah atau perintah Allah. Makanya sampai digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Maryam surat 19 ayat 59, dibuka nanti di rumah. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'din khalqun adaa'us shalah wattaqu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan muncul generasi yang lebih buruk, bobrok mentalnya dan akidahnya, akhlaknya, daripada generasi sebelumnya, yaitu generasi ulama salafus saleh atau orang-orang saleh terdahulu. Kenapa mereka bobrok? Kenapa generasi sekarang, kata Allah, itu bobrok, rusak? Maka Allah mengungkapkan orang-orang sekarang ini, kata Allah, generasi sekarang ini suka menyanyiakan sholat mereka. Dipanggil oleh Allah, enggak, datang ke warung kopi, datang ke tempat maksiat, lebih enjoy untuk dia senang-senang, atau dia lebih senang berkumpul di rumah dengan keluarganya daripada harus memenuhi panggilan Allah. Lebih senang dia janjian dengan temannya daripada dia janjian dengan Allah di masjid. Itu generasi yang bobrok seperti itu. Kenapa? Hak manusia, keinginan manusia, perintah manusia lebih didahulukan daripada perintah Allah. Ini generasi bobrok sekarang. Itu kata Allah ya, bukan kata saya. Yang kedua, generasi yang bobrok, kata Allah, yang rusak mentalnya, akhlaknya, akidahnya, yaitu mereka suka mengedepankan nafsunya daripada aturan Allah, wahyu Allah. Makanya kelihatan orang-orang seperti ini, maka dia tidak akan bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Kelihatan nanti, dia tidak akan pernah lurus jalannya, dia tidak pernah akan bisa sabar menghadapi ujian. Dia akan terombang-ambing dalam kesesatan. Makanya kata Allah, itulah orang yang tersesat dari jalan yang benar. Goya Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini surat Maryam ayat yang 59, dibuka nanti Ibnu Katsir juz yang keempat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Goya adalah wadun fi jahannam, ta'muha khabusa wa ba'uda qa'ruhu.
lembah di neraka jahanam yang Allah sediakan nanti pada hari kiamat, yang begitu dalam dan busuk baunya, yang disediakan bagi orang yang suka meninggalkan sholat, meremehkan waktu sholat, dan mengikuti hawa nafsunya daripada keinginan Allah. Itulah yang akan disediakan bagi mereka. Namanya ghoyyun, lembah di neraka jahanam. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, semoga nasihat ini bisa memberikan manfaat kepada kita, agar di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini kita betul-betul menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang yang rugi, bukan menjadi orang yang celaka, bukan menjadi orang yang terhalangi dari kebaikan atau mendapatkan ampunan Allah. Dengan syarat apa? Apa yang telah disampaikan oleh Allah dan juga para rasulnya dan para ulama bisa kita jaga dengan baik. Setelah lepas Ramadan berlalu, jangan lupa kita tetap istiqomah, jangan kita ibadah musiman, semangat di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan kita loyo melempem seperti kerupuk, sehingga kita tinggalkan sholat jamaah kita tidak mau berpuasa sunnah, kita tidak semangat untuk membaca Quran, kita semakin iman dengan harta kita untuk kita sedekahkan, dan kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang saleh. Jangan sampai terjadi. Semoga ini bisa memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan pada akhirnya aku lupa hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.